Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan saya Enda Rosdiana SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Tidar dengan NIM 2490307169. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Gumai Ulu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Mata pelajaran IPA, materi Sistem Pencernaan Manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita melaksanakan pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong bangkit. Berdoa mulai. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Semua. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu nak tanya dulu sama kalian. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Semangat belajar? Semangat. Yakin? Yakin. Kalau yakin, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Satu kali lagi, tepuk semangat. Sudah semangat? Kalau sudah semangat, kita mulai materi yang minggu lalu. Ibu mau bertanya. Ada yang masih ingat? Materi minggu lalu apa? Mengenai sel. Apa itu sel? Apa? Kulit terkecil makhluk hidup. Struktur organisasi sel yaitu inti sel, sitoplasma, membran plasma. Ada yang lain? Apa sudah lupa anak? Sudah lupa? Ya, minggu lalu kita belajar mengenai sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Terus tuh struktur organisasi sel. Di mana ada 3 komponen. 1, inti sel. Kedua, sitoplasma. Yang ketiga, membran plasma. Hari ini Ibu akan Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya.
Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ pencernaan. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan fungsi setiap organ-organ sistem pencernaan. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan materi sistem pencernaan dengan cara menjaga kesehatan di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya yaitu sistem pencernaan, Ibu nak tanya dulu sama kalian, bagaimana makanan diolah di dalam tubuh kita? Ada yang tahu? Bagaimana? Makanan yang kamu makan dari mana? Dari mulut. Selanjutnya kemana, nak? Lambung. Kemana? Lambung. Lambung langsung? Ke roh? Lanjutnya kemana? Lambung, langsung ke lambung. Yakin? Tanpa bantuan apa-apa? Apa? Ya, kalau menurut kamu baru itulah ya. Terus apa saja organ yang berperan dalam proses pencernaan yang kamu sebutkan tadi? Yalah, mulut. Lanjutnya? Tangan. Lambung. Pankreas. Sistem apa? Usus? Usus halus, usus besar. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu perlihatkan dulu video ya tentang sistem pencernaan. Tolong disimak baik-baik apa yang ada di dalam video tersebut ya. Hai teman kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin langsung deh nelan air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika mulai besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan di dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim tialin. Nah, enzim tialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung.
Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk memendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli serta mengatur kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan di dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi timus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk nih ke usus halus. Timus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, timus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya ngerti tentang sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Kita jadi bersyukur atas makanan yang tersedia untuk kita makan hari ini. Makanan bukan cuma untuk nikmati lidah, tapi juga penting untuk sumber energi dan kesehatan tubuh. Jadi jangan pilih-pilih dan jangan disia-siakan ya. Kedua, mengatur pola makan yang sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, berikutnya kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang setiap harinya. Misalnya, karbohidrat untuk energi, protein untuk energi dan membangun otot, mineral untuk banyak fungsi tubuh. Ketiga, merawat organ pencernaan. Tentunya supaya terhindar dari penyakit dan dapat berfungsi dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan dan alat makan, serta cuci tangan dan rutin menggosok gigi, terutama sebelum tidur. Makan buah dan sayur serta minum air putih minimal 2 liter dapat mencegah sembelit. Makan di jam yang teratur dapat mencegah mah. Olahraga rutin dan menjaga berat badan juga penting loh untuk merawat sistem pencernaan. Stay healthy, stay happy teman kece. Kejar cita, cari ilmu, raih cita.
sudah ngantuk? Kalian dengar sendiri tadi kan? Ada gerak namanya gerak peristaltik. Dari mana ke mana itu? Dari kerongkongan ke lambung. Jadi gerak peristaltik yaitu gerakan meremas-remas makanan yang dicerna oleh tubuh kita, yaitu dari kerongkongan ke lambung. Diremas-remas makanan tadi, jadilah dia. Ada lagi yang mau bertanya? Tanya lagi? Ya. Berapa jumlah gigi orang dewasa? Nah, ada yang tahu berapakah jumlah gigi orang dewasa? Tadi di depan hanya menyebutkan gigi apa saja? Gigi seri, terus gigi geram, gigi taring. Selanjutnya gigi apa? Kalau udah kecil itu ada gigi namanya gigi susu. Nah, berapa jumlah gigi orang dewasa? Berapa? Ayo, mungkin berapa? 21. Ada yang lain? Ayolah, berapa jumlah gigi orang dewasa? 25. Ada yang lain? Ada yang lain? Berapa jumlah gigi orang dewasa? 32. Aduh, jangan dihitungnya gigi kamu satu-satu. Selanjutnya kita bagi kelompok dulu nak ya, untuk mengisi pertanyaan yang ibu nanti tanyakan. Silakan. Untuk kelompoknya 3 kelompok saja. Satu kelompok ada orang 5, ada orang 6.
gunting tidak boleh bawa ke sekolahan, jadi ibu sobek-sobek saja ya. Nah, seperti ini contoh tahap pencernaan mekanisme. Karena ibu tak ada gunting ya. Nah, di LKPD kalian di belakang itu ada soal tentang tahap proses pencernaan. Silakan kalian isi dengan apa yang ibu contohkan. Dan terima kasih. Jawab pertanyaan seandainya kalian tidak tahu, boleh lihat di buku cetak yang telah ibu bagikan ya.
Ibu panggil satu persatu ya, per kelompok. Kelompok satu silakan maju. Atau sebelum kalian presentasi, adakah di sini yang mau menyebutkan dari gambar ini apa, ini apa, ini apa, ini apa? Ada yang mau? Ibu yakin kalian bisa? Ayo. Kalau kalian malu, maju ke depan. Ini apa? Biar ibu tulis. Lebih baik kalian sendiri yang maju. Ayo Samina. Sikat. Ya, sikat. Nah,
Angel. Siapa lagi yang mau maju? Kakak? Ayo, satu lagi terakhir. Siapa? Yang belum? Satu lagi terakhir. Kak, Farel. Ayolah, belajar lagi. Ayo. Siapa? Apa itu? Oke. Ada yang lain? Dari jawaban ini ada yang keliru? Ada yang keliru? Bagaimana? Masih ada yang salah tadi isinya? Masih. Sekarang ibu minta per kelompok silakan presentasi dari hasil yang kami isi tadi ya. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil urutan proses pencernaan makanan dan berjalan yang berperan. Pertama, kelenjar hingga 2. Mulut 3. Lidah 4. Kerongkongan 5. Lambung 5. Rambut 6. Pankreas 7. Usus besar 8. 9. Anus 10. Hati 11. Kantong betul 12. Rektum. Pencernaan secara mekanik. Pemecahan makanan secara fisik seperti mengunyah di mulut dan jerapah, kristalistik di kerongkongan dan lambung. 2. Pencernaan secara kimiawi. Pemecahan makanan menggunakan enzim yang diolah berbagai
Ali. Paham? Kalau sudah, boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 boleh dulu. Kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tahapan proses pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. 2, kerongkongan. Lambung. Usus halus. Usus besar. Rektum. Anus. Pemecahan makanan secara fisik seperti bentuknya, mulut dan gerakan pestisalistik di kerongkongan dan lambung. Pencernaan secara kimiawi. Pencernaan makanan menggunakan enzim yang dihasilkan oleh berbagai organ pencernaan. Sistem pencernaan yang sangat baik menyerap nutrisi yang optimal dan membuat limbah yang efektif. Apakah ada yang ingin bertanya? Untuk mengeluarkan fesis. Untuk mengeluarkan fesis. Apa fungsi usus halus? Fungsi usus halus berfungsi untuk menyerap nutrisi. Yang lain? Ya. Apa fungsi Pankreas. Apa fungsi pankreas? Cara mana? Macam kepala lah. Macam kepala. Pemecahan makanan. Tidak ada lagi. Tidak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo perhatikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses pencernaan makanan dan organ yang berperan. Nama anggota kelompok: Bayi Duniati, Ayana Husna, Syarina Sarajana, Herti Anggiani, Sukasanya Aini, Bandit Sanjaya, Rafael Bisma Pratama. Mulut, lidah, hati, gantung empedu, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, pankreas, usus besar, usus halus, rektum,
Adik apa? Rektum. Apa fungsi dari rektum? Apa fungsi dari rektum? Apa fungsi mulut? Untuk umumnya, Apa fungsi lambung? Fungsi lambung fungsi untuk makanan dicampurkan dengan asam lambung. Apa fungsi hati? Untuk menaruh rasa. Sudah ada yang bertanya? Kami akhiri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tolong ini fotonya mana? Bagaimana dengan presentasinya? Masih ada yang keliru? Masih ada yang tidak tahu? Tidak, yakin? Kalau yakin, Ibu ingin bertanya, organ utama dalam sistem pencernaan itu ada berapa? 6. Ada? 6. 7. Yang pertama apa? Mulut. Dari mulut dulu, Nak. Masa langsung ke mulut kerongkongan. Tandanya lambung. Dari lambung ke usus halus. Tandanya baru ke usus besar. Sudah usus besar ke rektum. Baru ke anus. Anus menghasilkan feses, yaitu sisa-sisa makanan yang kamu makan. Ibu nanya, sisa-sisa yang kamu makan itu seandainya kamu makan, apakah langsung keluar? Ya. Harus mengendap dulu 1 hari. Baru besok paginya keluar. Menjadilah feses. Selanjutnya, kalau organ tambahan apa? Hati. Hati. Selanjutnya pankreas. Yang terakhir jantung. Masih keliru? Tidak. Coba Ibu tunjuk tangan. Siapa yang bisa menjelaskan organ utama dan organ tambahannya tadi? Nanti Ibu kasih hadiah. Hadiah apa ya? Ayo. Organ utamanya tadi ada 7. Organ tambahannya ada 3. Ayo, bisa tidak? Ayo. Apa? Angkit.
terakhir kantung. Empedu. Nah, beri tepuk tangan untuk kami yang sudah ada yang ada hadiahnya ya. Ada yang mau cepat menjelaskan sistem organ utama dan sistem organ tambahan? Ayo, beranikan dirinya. Ayo, Sabina, Kusna,
tentang organ pencernaan manusia, di mana ada 7 organ utama dan 3 organ tambahan. Selanjutnya proses pencernaan ada 2. 1 mekanik, yang kedua kimiawi. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Apa saja gangguan pada sistem pencernaan agar bisa kita atasi. Jangan sampai kita sakit perut, kamu makan sembarangan, nanti masuk rumah sakit. Sebelum pulang, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bangkit, doa, mulai. Semua siap. Baik, sekarang kita